Perkenalkan, saya Doni Aditya dari kelas 12 IPA 1 SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan pengertian, kelebihan, kekurangan, manfaat, dan persamaan reaksi kimia yang akan menghasilkan sel bahan bakar atau yang lebih kita kenal dengan fuel cell. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Nah, fuel cell di sini adalah piranti yang mengubah secara langsung energi dalam suatu reaksi kimia menjadi energi listrik. Struktur dasar dari fuel cell terdiri atas sebuah lapisan elektrolit yang diapit oleh elektroda berpori di masing-masing sisinya. Bahan bakar yang digunakan untuk menjalankan fuel cell umumnya adalah gas hidrogen. Dan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sistem fuel cell ditunjukkan pada gambar berikut. Pada bahan bakar hidrogen, tepatnya pada reaksi di anoda, terjadi pelepasan 2 ion negatif atau 2 elektron oleh atom hidrogen. Pada katoda, terjadi penangkapan 2 ion negatif atau 2 elektron di mana akan membentuk 1 molekul air. Jika ditotal akan menghasilkan 1 atom hidrogen dan setengah atom oksigen yang menghasilkan 1 molekul air. Pada bahan bakar metanol, tepatnya pada reaksi di anoda, terjadi pelepasan 6 ion negatif atau 6 elektron di mana dengan merombak 1 molekul air dan juga 1 molekul metanol yang akan menghasilkan karbon dioksida dan juga 6 atom hidrogen. Pada katoda akan menangkap 6 ion negatif atau 6 elektron di mana akan membentuk 3 molekul air. Jika ditotal akan menghasilkan 1 molekul metanol ditambah 3/2 atom oksigen yang akan menghasilkan 1 molekul karbon dioksida dan juga 2 molekul air atau H2O. Pengklasifikasian sel bahan bakar terbagi atas 3. Yang pertama, PAFC, Phosphoric Acid Fuel Cell, yang memiliki kapasitas 50 kW sampai 11 MW. Yang kedua ialah MCFC, Molten Carbonate Fuel Cell atau MCFC, di mana memiliki kapasitas 30 kW sampai dengan 1 MW. Yang ketiga ialah SOFC, Solid Oxide Fuel Cell, di mana memiliki kapasitas 1 kW sampai dengan 25 kW. Dan yang terakhir ialah SPEFC, yaitu Solid Polymer Electrolyte Fuel Cell. Di sini terdapat 4 kelebihan dari sel bahan bakar atau fuel cell. Yang pertama, mempunyai efisiensi tinggi dari 40% sampai 60%. Sedangkan untuk kogenerasi dapat mencapai 80%. Yang kedua ialah konstruksinya modular sehingga fleksibel dalam menyesuaikan dengan sumber bahan bakar yang ada. Yang ketiga, tidak menimbulkan suara yang berbising atau suara ricuh seperti mesin alat transportasi pada umumnya yang menggunakan bahan bakar bensin. Yang keempat ialah mampu menanggapi dengan cepat terhadap perubahan bahan bakar atau oksigen. Jadi terdapat tanda-tanda bila oksigen atau bahan bakar akan segera habis. Kelemahan fuel cell di sini ialah pada jenis fuel cell PEMFC memiliki beberapa kelemahan seperti memerlukan logam mulia sebagai katalis sehingga untuk mendapatkan logam mulia tersebut cenderung relatif mahal untuk mendapatkannya dan rentan terhadap degradasi jangka panjang. Jadi artinya akan habis dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ialah penerapan aplikasi sistem fuel cell. Aplikasi sistem fuel cell dapat diterapkan terhadap 2 jenis. Yang pertama, penerapan fuel cell sebagai pembangkit listrik.
Contohnya saja seperti gardu-gardu PLN. Yang kedua ialah penerapan fuel cell dalam bidang transportasi, yaitu yang seperti akan saya jelaskan nantinya, di mana akan terciptanya transportasi yang ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri sudah terdapat penerapan dari sel bahan bakar atau fuel cell tersebut yang telah dipasang di Ancol, daerah Jakarta. Untuk memahami penerapan aplikasi sistem fuel cell pada bidang transportasi, ada baiknya kita melihat video berikut ini. Video berikut ini dipersembahkan oleh salah satu merek mobil ternama, yaitu Toyota. Toyota menciptakan sebuah mobil fuel cell yang bermerek atau bernama Toyota Mirai. Dan kinerja dengan menggunakan bahan bakar hidrogen atau metanol ini sendiri ialah pada bahan bakar pada fuel cell atau hidrogen maupun metanol disuplai secara kontinu pada anoda atau elektroda negatif dan zat oksidan, yakni oksigen di udara. Dialirkan juga secara kontinu pada kompartemen katoda atau elektroda positif. Pada kedua elektroda tersebut, reaksi elektrokimia akan berlangsung dan menghasilkan arus listrik. Dan di sini akan dihasilkan tenaga yang dapat menghidupkan mesin dari alat transportasi ataupun alat yang menggunakan sel bahan bakar tersebut. Jadi diperlukan pengisian ulang terhadap hidrogen ataupun bahan bakar metanol dengan cara seperti itu tadi yang saya jelaskan, yaitu memasukkan hidrogen atau metanol tersebut ke dalam anoda terlebih dahulu atau dari ruang lingkup luar ke dalam ruang lingkup dalam, dan akan diubah menjadi suatu arus listrik yang dapat menghidupkan mesin dari alat tersebut atau alat transportasi, bahkan alat-alat lainnya. Kinerja ini akan terus berulang sampai hidrogen atau persediaan bahan bakarnya tersebut habis, maka otomatis arus listrik juga tidak akan mengalir. Jadi mesin atau alat yang digunakan akan mati seketika. Toyota, always a better way. Sekian dari materi video presentasi saya mengenai sel bahan bakar atau fuel cell yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Goodbye.